Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima hasil tes kesehatan pasangan Gibran Teguh dan Bagio Suparjo dari RSUD Muwardi Solo. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima laporan hasil tes kesehatan 2 bakal paslon di Pilwalkot Surakarta, yakni Gibran Teguh Bagio FX Suparjo dari RSUD Muwardi Surakarta. Hasil tes kesehatan 2 paslon ini diserahkan langsung pihak RSUD Muwardi ke KPU Surakarta. Menurut Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat pencalonan di pemilihan wali kota Surakarta. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diumumkan 14 September besok. Pemeriksaan kesehatan ini bagian dari satu kesatuan persyaratan calon yang ini kalau medical recordnya masuk informasi yang dikecualikan. Artinya nanti kalau mengumumkan KPU itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu jadi satu rangkaian. Jadi kapan? Pada saat tentunya penetapan paslon. Sebelumnya 2 bakal pasangan calon di Pilwalkot Surakarta menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Tes kesehatan ini meliputi tes kesehatan fisik, rohani, dan bebas narkoba. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Medan, Bawaslu Medan, perwakilan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, serta partai politik dan instansi terkait, KPU Kota Medan telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020 yang berjumlah 1.614.615 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. KPU Kota Medan menyerahkan hasil penetapan DPS kepada Bawaslu Medan dan masing-masing perwakilan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, yakni tim Bobi Aulia dan tim Ahyar Salman untuk ditindaklanjuti pada Sabtu sore. Sementara itu, KPU Kota Medan masih memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meng-cross-check data sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan 16 Oktober mendatang. Berikutnya nanti kita akan melakukan pengumuman ya kepada masyarakat, kepada publik sesuai dengan jadwal yang diatur, yaitu pada tanggal 19 September sampai dengan 28 September 2020. Nah, kita harapkan masyarakat bisa aktif meng-cross-check data dirinya, apakah sudah masuk dalam data pemilih atau belum, apakah harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang dikoreksi. Ya. Sebelumnya, 2 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, menjalani tes kesehatan rohani atau tes psikologi 9 September lalu, yang merupakan tahapan bakal calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi di Pilkada yang diikuti oleh 23 peserta Pilkada se-Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di salah satu tower apartemen Sentra Timur Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Api dengan cepat membakar salah satu unit apartemen di lantai 5 tower hijau apartemen Sentra Timur Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya penghuni apartemen panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Menurut petugas pemadam kebakaran, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 5.40 pagi. Kita menerima berita pukul 5.40 terjadi kebakaran di apartemen Sentra Timur Tower Hijau lantai 6. Objek yang terbakar yaitu rumah tinggal, jadi rumah apartemen, dan kita mengerahkan 10 unit, dan pada saat penanganan alhamdulillah tidak ada kendala karena memang proses kebakaran di gedung itu sendiri berfungsi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Penerapan sosial berskala besar kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Pemprov DKI memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan hingga 25 September mendatang. Alasan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total karena adanya peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB pengetatan sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020 tanggal 13 September 2020. Anies berharap PSBB total bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di ibu kota. Ekstra dan pada siang hari ini. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, itu kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia. Keenam adalah sektor logistik, ketujuh adalah sektor perhotelan, kedelapan adalah sektor konstruksi, kesembilan adalah sektor industri strategis, kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Serta yang ke-11 adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPtra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN dan BUMD yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta 2 pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 setelah kasus semakin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa-masa awal pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan COVID-19 di ibu kota. Setelah beberapa bulan terakhir diterapkan PSBB transisi, ibu kota kini kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang ketat. Keputusan diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya tingginya kasus harian COVID-19 di ibu kota. Sejak PSBB transisi diberlakukan awal Juni lalu, tren penambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota terus melonjak tak terbendung. Hingga 12 September 2020, total kasus positif di Jakarta sudah mencapai 53.000 kasus. Selain itu, Pemprov DKI juga mempertimbangkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Bila PSBB tak digelar, diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang rawat di rumah sakit rujukan COVID-19 akan penuh terpakai dan tak lagi mampu menampung pasien. Dengan diterapkan PSBB ketat, Gubernur Anies mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara kegiatan niaga di pasar tradisional dan modern tetap beroperasi dengan pembatasan. Restoran diizinkan buka dengan catatan hanya untuk layanan take away. Angkutan umum dan pribadi diisi 50% kapasitas. Khusus untuk motor, diizinkan berboncengan dengan wajib mengenakan masker dan sarung tangan. Tempat ibadah raya ditutup dan hanya diizinkan buka di kompleks perumahan atau permukiman. Sedangkan seluruh tempat wisata, baik yang dikelola Pemprov maupun swasta, ditutup. Warga juga dilarang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya, PSBB transisi diberlakukan sejak 5 Juni 2020 dan kembali menggerakkan ekonomi di ibu kota. Namun selama PSBB transisi, jumlah kematian bertambah cepat, meski case fatality rate di bawah nasional dan global. Selain itu, pemakaman dengan prosedur COVID-19 juga meningkat. Bahkan jika PSBB total tidak diberlakukan, ibu kota akan mengalami krisis lahan makam khusus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB total sempat menuai polemik. Sejumlah pihak menilai PSBB hanya akan menyengsarakan rakyat kecil, namun di sisi lain kesehatan warga harus menjadi prioritas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan aturan dalam PSBB total yang akan berlaku 14 September 2020 besok. Rencana ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Hal berbeda dikemukakan Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda. Oman menyebut PSBB adalah yang paling pas untuk di DKI Jakarta dibandingkan PSBM. Kalau ini diberlakukan, sama saja sebagai pukulan keras bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini juga telah mengalami keterpurukan. Apalagi selama ini kita ketahui bahwa masyarakat kecil di DKI Jakarta tidak terlalu mendapatkan signifikansi suplai solusi kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta. Apalagi hal ini, rencana ini tidak dikomunikasikan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kami melihat di Jakarta memang lebih butuh PSBB yang seperti versi Pak Gubernur secara keseluruhan. Karena sebaran dan kepadatan penduduk di Jakarta dengan Jawa Barat berbeda. Kan ini PSBM ini muncul dalam pergubnya Jawa Barat ya, pergubnya Pak Ridwan Kamil. Jakarta itu punya beban lebih penduduk, karena pada siang hari penduduk dari Jabodetabek datang ke Jakarta untuk bekerja, jadwalnya lebih dan sangat padat, sehingga ya memang secara total harus PSBB secara total. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan menjaga kesehatan warga harus berbarengan dengan urusan ekonomi. Makanya Airlangga mengatakan perkantoran bisa tetap buka, namun presentasi karyawan diatur. Pemerintah pusat akan menggalakkan operasi justisi demi memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran.
Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Kurang kompaknya Gubernur DKI Jakarta dengan para menteri pemerintah pusat bukan kali ini saja. Sejak awal corona di tanah air, DKI dan pusat selalu dibenturkan, mana lebih dulu ekonomi atau kesehatan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor memperketat jumlah pengunjung serta pembatasan tempat usaha jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total DKI Jakarta. Salah satu cara pembatasan pengunjung dengan cara memutar balik beberapa kendaraan jika sudah melebihi kapasitas. Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi terpantau lancar. Meski demikian, untuk menekan penyebaran COVID-19, upaya Satgas Covid Kabupaten Bogor memperketat jumlah kunjungan wisatawan dan tempat usaha di kawasan Puncak tetap diperketat. Sekitar 600 aparat gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk memonitor kapasitas jumlah pengunjung dan menyisir jalur alternatif. Apabila jumlah kunjungan melebihi kapasitas, maka kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak akan diputar arah untuk kembali pulang. Lalu pemirsa, seperti apa arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak sore ini? Sudah ada rekan Ririn Oktaviani langsung dari Simpang Gadok. Ya Ririn, bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak sore ini setelah dilakukan pembatasan pengunjung? Ya, Abraham dan juga April, 1 hari jelang pemberlakuan PSBB total di wilayah DKI Jakarta, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor yang merupakan salah satu alternatif tujuan wisata warga ibu kota ini terpantau lancar sejak pagi hingga siang hari tadi. Bahkan tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas. Barulah dimulai pada pukul 3 sore hari tadi, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dari wilayah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dari pantauan kami, kendaraan yang mengarah menuju Jakarta maupun berbelok arah menuju ke Bogor kota ini, jumlah kendaraan yang melintas masih tercatat normal dan belum terlihat adanya kenaikan jumlah kendaraan yang melintas. Meski begitu, Kabupaten Bogor Satgas Covid memberlakukan pembatasan wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini, yakni dalam rangka untuk menekan adanya penyebaran COVID-19. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020 bahwa pembatasan tersebut dilakukan bagi para wisatawan dengan jumlah 50% dari total pengunjung, di mana 600 tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Disub, dan juga Satpol PP dikerahkan sejak pagi hari tadi untuk melakukan patroli di sejumlah tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat kuliner yang berada di wilayah Puncak Bogor ini. Di antaranya operasi tersebut dilakukan yakni menerapkan protokol kesehatan dan juga untuk memantau jumlah dari wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Sementara itu, dengan peraturan tersebut juga dikemukakan kebijakan bahwa nantinya tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat kuliner yang berada di area Puncak Bogor ini hanya dapat beroperasi, yakni pembatasan jam operasi berlaku hingga pukul 7 malam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerumunan dari para wisatawan atau warga yang berada di Puncak Bogor ini pada malam hari, tentunya untuk memutus mata rantai COVID-19. Abraham dan juga April. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani, laporan Anda langsung dari Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat dihakimi warga setelah tertangkap basah usai mencabuli anak laki-laki. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.